Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Dewi dengan NIM 176501127. Di sini saya akan mereview tentang fase desain. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau Acceptance Test Plan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Ada beberapa tipe dari desain terstruktur, yaitu pertama, desain top down. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam top level desain dipecah menjadi sub-bagian, dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya. Selanjutnya, desain bottom up atau bottom up design. Pada kasus tertentu, mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses, di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan. Pertukaran desain tingkat atas atau top level design trade-offs. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Keputusan untuk membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri. Akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biasa yang sama. Selanjutnya, desain tingkat menengah, medium level design. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket tipping. Diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Desain top down ini dimulai dengan kotak menu. Diasumsikan bahwa komponen ini dipanggil ketika seluruh sistem dimulai dan menampilkan menu utama ke bagian register. Subfungsi utama komponen menu adalah 1. Memulai sistem dan menampilkan main menu. Kedua, menangani perpindahan mouse. Ketiga, menangani tombol pada mouse. Keempat, pindah ke menu inquiry, update, warehouse atau report ketika dipilih. Kelima, menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help message untuk seluruh sistem. Keenam, mematikan sistem jika quit dipilih. Selanjutnya, kamus desain atau desain dictionaries. Modul kamus. Dictionary pertama, berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2, berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen, berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3, berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tetap.
D. Common Data Dictionary atau kamus data umum. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. CDD ini kemudian akan berisi semua parameter lainnya yang didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain, sebagaimana file didefinisikan dalam sebuah file. CDD menjamin bahwa parameter akan konsisten berlaku dalam seluruh sistem. Selanjutnya, modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang, dan melewati parameter tunggal. Kedua, ukurannya kecil. Ukuran yang ditetapkan berkisar antara 50-100 baris yang dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. Ketiga, dapat diprediksi. Semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau dalam sistem operasi. Keempat, tidak tergantung atau independen. Perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. Kelima, meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaannya. Kembali suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakannya pada aplikasi lain dengan memodifikasi sedikit mungkin. Selanjutnya, desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis, kebutuhan dan desain level di atas yang sejauh ini dihasilkan. Mengoptimalkan file. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan penyimpanan disk dengan mengurangi kerangkapan file-file atau file-file. Mengoptimalkan sejumlah variabel item-item. Dalam student file terdapat 2 file, informasi chairs, node, dan payment yang diulang untuk masing-masing kursus dari siswa yang mendaftar. Dengan cara yang sama akan diulang file dalam file schedule dan course. Hal ini yang dapat diatasi dengan membuat program yang menggunakan file yang mempunyai ukuran yang berubah-ubah. Panjang dari sebuah record berubah sesuai dengan penambahan maupun penghapusan sebuah item. Metode ini dapat menghemat ruang penyimpanan. File history atau storage files. Apa yang kita lakukan tentang data pada siswa-siswa yang telah mengambil sebuah kursus? Pemecahan masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file student history, dan setelah seorang siswa mengambil sebuah kursus, rekornya dipindahkan dari file student ke file history. Pengujian desain file atau testing the file design. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file. Hal ini menandai perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, sistem manajemen database relasional. Kita mengasumsikan bahwa Anda mendapatkan sebuah rekor dari sebuah file yang mengandung sebuah kunci. Dalam kenyataannya harus terdapat DBMS untuk memenuhi hal ini. Kelebihan utama dari RDBMS adalah fleksibilitasnya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses data yang sejenis secara berlainan dari berbagai aplikasi, maka sistem ini akan dapat menampungnya. Sedangkan kekurangan RDBMS hanya pada performance, membutuhkan banyak memori dan waktu untuk menyimpan, menjalankan dan merinci seluruh bagian tabel. Penghemat waktu yang diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibilitas dari sistem membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer atau CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. Selanjutnya, keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei oleh
TRW untuk proyek besar, dan DETS Custom Service System Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk DAS baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. Selanjutnya, proses desain. Tim desain atau desain tim. Pilihlah orang-orang baik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan dalam tim desain. Pertemuan desain. Merancang sesuatu mirip dengan urun remuk. Beberapa orang berkumpul dalam suatu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan, dan juga memikirkan bagaimana cara menguasainya. Tulis semua ide yang ada, dan kemudian akhirnya ide-ide yang ada disusun ke dalam modul-modul yang unik. Selanjutnya, dokumentasi teknik atau technical documentation. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. 2. Gunakan gambar, diagram yang terstruktur dan yang sejenisnya. 3. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. 4. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Selanjutnya, standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar, yaitu 1. Beberapa ketentuan desain. Format, struktur, diagram, modul, dan kaidah penamaan variabel ini digunakan untuk semua tingkatan yang rendah. 2. Parameter yang mendahului. Rincian perintah, panjang, format, atau tipe. 3. Penanganan kesalahan. Setiap modul melewati keadaan di mana kesalahan muncul dan nomor kesalahan untuk ditangani. 4. Standar pemrograman. Standar pemrograman terstruktur seperti pemunculan kode, konsep yang diperbolehkan, organisasi, ukuran modul, dan ketergantungan secara rinci. 5. Programmer memulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Selanjutnya, garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas judul halaman dan daftar isi. 2. Gambaran umum atau overview. 3. Daftar hardware atau software yang akan dipakai. 4. Daftar urutan prioritas desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. 6. Beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. 7. Parameter yang dipakai dan data dictionaries. 8. Penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. 9. Standar pemrograman terstruktur. 10. Alat pemrograman terstruktur. Selanjutnya, top level design termaksud struktur diagram TLD. Medium level design termaksud struktur diagram MLD, modul dan kamus data, terakhir file dan tabel. Selanjutnya, menguji desain atau testing the design. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. Desain mudah diprogram dan dipelihara. Terakhir, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Selanjutnya, merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Selanjutnya, perencanaan penerimaan atau planning the acceptance.
Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Selanjutnya, desain siap pakai atau desain workshops. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Itu saja yang dapat saya review. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.